Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas akuntansi ingin mempresentasikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kami beranggotakan yang pertama, saya Bima Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Intan Pradita Ramadan. Perkenalkan, nama saya Aina Rahma Syakbani. Perkenalkan, nama saya Cindy Dewi Lestari. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun pengertian dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara, yang dalam hal tersebut didasarkan pada sumber hukum, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 18 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mahal. Kemudian dari hal tersebut lahirlah sistem dan mekanisme pemungutan pajak dengan ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan bagi negara Indonesia. Ciri dan corak perpajakan bangsa Indonesia. Yang pertama, pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Nasional merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak. Kedua, tanggung jawab melaksanakan wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Ketiga, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Definisi wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hak-hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yang pertama, mengajukan surat keberatan dan banding. Kedua, menerima tanda bukti pemasukan, pembatulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT. Ketiga, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Keempat, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi. Kelima, mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban wajib pajak. 1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kedua, mengambil sendiri belangko SPT di tempat-tempat yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Keempat, mengisi dengan benar dan lengkap SPT dan memasukkannya sendiri ke KKP dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Keenam, jika diperiksa wajib, yang pertama harus memperlihatkan buku catatan atau dokumen. Kedua, memberikan keterangan yang diperlukan. Nomor pokok dan wajib pajak atau NPWP. Definisi NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP: 1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 2. Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan. 3. Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan. 4. Mendapatkan pelayanan. Penghapusan NPWP. 1. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 2. Wajib pajak wanita kawin dan tidak pisah harta. 3. Warisan telah selesai dibagi. 4. Badan termasuk BUT yang dibubarkan. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. 1. Definisi NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang menerima syarat pengusaha kena pajak atau PKP. Fungsi NPPKP: 1. Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. 2. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. 3. Untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Selanjutnya adalah mengenai pencabutan pengukuhan PKP. Pengukuhan PKP dapat dicabut dikarenakan beberapa hal berikut. Yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja ke kantor pelayanan pajak lain. Kemudian yang kedua, suatu badan yang dimiliki oleh PKP telah dibubarkan. Kemudian yang terakhir, PKP
tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Kemudian adalah surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari SPT adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran pajak yang dilaksanakan sendiri melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, dan penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak dalam harta dan kewajiban. Jenis SPT dibedakan menjadi 2, yakni SPT masa dan SPT tahunan. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah surat setoran pajak. Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Jadi dengan membayar pajak maka kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan membantu perkembangan negara dalam pembangunan nasional. Ketetapan pajak. Fungsi ketetapan pajak: A. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPTWP. B. Sarana untuk mengenakan sanksi. C. Sarana untuk menagih pajak. D. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. E. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Macam-macam ketetapan pajak. 1. Surat tagihan pajak atau STP. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. 5. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. 6. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Pemeriksaan: serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan pemeriksaan: 1. Pemeriksaan rutin. 2. Pemeriksaan kriteria seleksi. 3. Pemeriksaan khusus. 4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi. 5. Pemeriksaan tahap berjalan. 6. Pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Perpajakan, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa public speaking sangatlah penting dalam kehidupan kita, dan dengan public speaking, orang lain akan percaya dengan kita, seperti apa yang disampaikan oleh kelompok 3, bahwa ngomong itu nggak doang, ngomong bisa menggerakkan orang, dan harapan apa yang kami sampaikan kepada teman-teman bisa memahami dengan baik, dan teman-teman bisa mengaplikasikan public speaking dalam dunia sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan. Dan saya juga mohon maaf bila ada salah katanya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.